Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme evolusi. Baiklah, telah kita bahas pada video sebelumnya bahwa evolusi merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang terjadi dalam waktu yang lama dan berlangsung secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur. Nah, perubahan itu sebenarnya terjadi pada struktur tubuhnya nanti teman-teman ya. Dalam cabang biologi, evolusi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari asal-usul makhluk hidup. Perlu teman-teman ingat bahwa perubahan yang terjadi berada pada tingkat populasi, bukan tingkat individu. Jadi, kalau perubahan pada tingkat individu bukan berarti evolusi, tapi bila terjadi perubahan pada tingkat populasi, nah itu sudah merupakan evolusi. Bisa diingat? Sekarang kita lihat faktor yang mempengaruhi evolusi itu apa saja. Faktor internal dan eksternal yang merupakan mekanisme utamanya yaitu seleksi alam dan genetic drift atau hanyutan genetik. Jadi, mekanisme utama yang menyebabkan atau mempengaruhi evolusi adalah seleksi alam dan genetic drift. Ya, gitu teman-teman ya. Apa sih seleksi alam itu? Seleksi alam merupakan proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna. Berguna untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi. Jadi, makhluk hidup ini akan menjadi lebih banyak, lebih sering ditemukan dalam suatu populasi. Sebaliknya, sifat yang merugikan ini akan berkurang. Jadi, seleksi alam ini akan mengurangi sifat-sifat yang merugikan pada suatu populasi. Faktor yang mempengaruhi evolusi yang selanjutnya adalah genetic drift atau hanyutan genetik. Nah, sebaliknya, kalau genetic drift ini merupakan proses bebas yang menghasilkan perubahan pada frekuensi sifat suatu populasi. Genetic drift ini dihasilkan oleh probabilitas apakah suatu sifat ini akan diwariskan ketika suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Jadi, bisa saja dia diwariskan atau bisa saja tidak diwariskan. Nah, kemungkinan inilah yang nanti akan menghasilkan genetic drift atau hanyutan genetik. Tapi, sebenarnya teman-teman, perubahan yang terjadi sangat kecil. Awalnya tidak tampak. Nanti, lama-kelamaan akan berakumulasi kemudian mencapai puncaknya ketika terjadi spesies baru atau hasil dari evolusi baru tersebut. Sekarang kita masuk ke mekanisme evolusi karena seleksi alam. Teman-teman pasti sering mendengar ada ngengat atau dalam bahasa Latin Biston batularia. Ngengat ini ada yang bersayap gelap, ada juga yang bersayap terang. Nah, sebelum revolusi industri, ngengat yang berwarna terang lebih banyak terlihat. Sedangkan ngengat yang berwarna gelap ini jarang sekali terlihat. Itu sebelum revolusi industri. Nah, sebaliknya, setelah revolusi industri, ngengat yang berwarna gelap ini meningkat spesiesnya. Jadi lebih banyak. Mengapa demikian? Yuk kita lihat penjelasan di slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, mengapa setelah revolusi industri, ngengat yang berwarna gelap ini lebih banyak dibandingkan ngengat yang berwarna terang? Ini berhubungan dengan seleksi alam. Ketika revolusi industri, udara semakin tercemar. Polusi udara semakin meningkat, di mana asap-asap hitam akibat pembakaran batu bara yang semakin banyak. Nah, batang-batang pohon pun semakin menghitam yang menyebabkan ngengat yang hinggap di batang pohon yang gelap ini sulit terlihat karena batang pohon yang gelap. Jadi, ngengatnya tidak terlihat sehingga
pemangsa sulit memakan atau menemukan ngengat yang berwarna gelap. Sebaliknya, ngengat yang berwarna terang ini akan kelihatan dan mudah dimangsa oleh predator. Jadi, sebenarnya ada dua ngengat, yang berwarna terang dan yang gelap. Karena adanya seleksi alam, setelah revolusi industri, ngengat yang berwarna gelap menjadi lebih banyak spesiesnya. Sekarang kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi ada 5. Yang pertama, mutasi. Yang kedua, seleksi alam. Yang ketiga, aliran gen. Yang keempat, perkawinan terjadi tidak acak. Dan yang kelima, hanyutan genetik. Yang pertama, mutasi. Mutasi ini menyebabkan perubahan frekuensi gen sehingga mempengaruhi genotip dan fenotip. Mutasi sendiri dapat menguntungkan, bisa juga merugikan. Kapan disebut menguntungkan? Dia menguntungkan jika menghasilkan sifat baru yang menguntungkan. Contohnya, menghasilkan spesies adaptif atau spesies yang survive atau bisa bertahan hidup. Dan menghasilkan individu atau daya fertilitas dan viabilitas yang semakin tinggi. Yang kedua, seleksi alam atau adaptasi. Proses adaptasi akan diikuti oleh proses seleksi alam, sehingga individu yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup. Kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme evolusi yang ketiga, yaitu aliran gen. Aliran gen terjadi perpindahan alel di antara populasi-populasi melalui migrasi dan individu yang kawin. Yang keempat, perkawinan terjadi tidak acak, yang menyebabkan alel yang sifatnya tidak disukai akan jarang ditemukan atau hilang. Jadi sifat-sifat yang tidak disukai itu lama-lama akan menghilang dan tidak ditemukan kembali. Dan yang sifat yang bagus atau yang baik itu yang terlihat sampai sekarang. Yang kelima, yang terakhir adalah genetic drift atau hanyutan genetik, yang menyebabkan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari populasi kecil yang terisolasi. Mungkin sampai di sini pembahasan untuk video materi mekanisme evolusi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.